Waktu itu Surti yang tertidur ditemukan oleh Tinem sedang dibelit seekor ular hitam. Tinem tak kaget karena Surtilah memang yang diminta sebagai tumbal oleh Nyai Sencamanik. Di sumur Jabang, Darum melihat samar-samar sesosok tangan mengulur dari pepohonan. Tangan itu terulur ke depan ke arah sesaji di depan Kilaksa yang besarnya luar biasa. Lu bayangin tangannya aja nih, itu sebesar tubuh Kilaksa. Darum pun jadi teringat akan cerita legenda tentang Buto Ijo yang dulu diceritakan dalam kisah Babat Alas Penjalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini merupakan kisah nyata tentang pasangan suami istri yang berasal dari daerah utara Jawa Barat. Pasutri ini adalah keluarga kaya raya di desa tempat mereka tinggal. Namun, kekayaan yang mereka miliki sudah menjadi rahasia umum diketahui oleh para tetangga dan hampir semua warga di sana berasal dari ritual pesugihan. Di mana pasangan pasutri ini masing-masing dia mempunyai pesugihan yang berbeda. Dalam satu keluarga, dalam satu atap, ada dua sosok makhluk yang berbeda jenis yang dipuja oleh mereka berdua. Kisah ini sendiri dibagikan oleh salah satu narasumber kita yang tinggal satu desa dengan mereka. Awal mula cerita ini terjadi. Kisah pemujaan yang dilakukan oleh si pasangan suami istri yang bernama Kartono dan Kartinem. Dulu pada tahun 1980-an, di sebuah desa yang sebut saja bernama Desa Karangsari di utara Jawa Barat, tinggal pasangan suami istri beserta dengan 4 orang anaknya, Kartono dan Kartinem, yang memang sudah bertahun-tahun tinggal di Desa Karangsari. Keluarga mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Sehari-hari Kartono bekerja menjadi seorang buruh tani serabutan. Bekerja apabila ada orang yang menyuruh, sekedar bebersih, kokoren kalau kata orang Sunda. Dan banyaknya pekerjaan ketika di musim tanam padi serta panen. Memang desa Karangsari ini itu dikelilingi oleh pesawahan yang begitu luas. Daerah utara ini seperti yang Baraya semua ketahui adalah lumbung padinya Jawa Barat. Nah, di Karangsari ini sawah yang begitu luas itu sebagian besar hanya dimiliki oleh satu keluarga. Seorang juragan yang begitu terkenal kaya raya bernama Hajah Romlah dan Haji Mulyono. Nah, si Kartono ini seringkali mengais rejeki mencari nafkah, mengharap belas kasihan dan titah pekerjaan dari Haji Mulyono. Bukan hanya menjadi buruh tani dan buruh serabutan, Kartono pun mencari kerjaan sambilan pula,
biasanya dia mulung rongsokan dan nanti dikumpulkan serta dibawa ke pengumpul yang tak jauh dari desa mereka. Satu ketika, Kartono dan Kartinem, pasangan suami istri ini, pagi-pagi sekali selepas sarapan beberapa potong singkong rebus, mereka berdua meninggalkan 3 orang anaknya di rumah sendirian. Karena anak yang pertama itu sudah lama menikah dan tinggal di desa tetangga. Mereka berdua berangkat menuju ke rumahnya Haji Mulyono. Di perjalanan bertemu dengan sesama pekerja pula dengan satu tujuan, tempatnya si Pak Haji. Kartinem sendiri itu kerjanya, dia ini suka jadi buruh cuci. Buruh cuci atau sekedar beberes apa aja yang disuruh oleh si Haji Romlah. Dan si Kartinem ini, hubungannya ini dengan Haji Romlah itu agak dekat. Saking seringnya bekerja di sana, Kartinem oleh Haji Romlah itu sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Waktu itu selepas tiba di rumahnya Haji Mulyono, Haji Mulyono ternyata sudah menunggu di depan teras rumah, duduk dengan penuh berwibawa sambil memegang amplop dan tumpukan uang di atas meja. Waktu itu 30 orang pekerjanya Haji Mulyono waktunya gajian sebelum berangkat ke tempat kerja masing-masing. Satu persatu mengantri, uang gaji pun diterima. Mulyono hanya tersenyum sinis menatap orang-orang miskin di hadapannya. Tapi pemandangan seperti itu sudah jadi hal biasa bagi mereka. Kartono pun menerima uang gajinya, termasuk Kartinem istrinya, yang sebenarnya uang gaji mereka berdua pun kalau digabungkan itu tak cukup untuk biaya hidup 1 bulan. Seringkali dalam 1 bulan mereka ini paling cuma seminggu full bisa makan nasi dengan lauk yang cukup layak. Selepas selesai gajian, semua pekerja bubar. Kartinem sendiri langsung nyuci baju di belakang rumah Haji Mulyono dan lanjut beberes seperti biasa. Nah, saat itu ketika tiba di tempat kerja di area pesawahan yang memang sebentar lagi tiba waktunya panen, para pekerja mulai melakukan aktivitas di sana. Keringat mengucur deras karena cuaca yang memang sedang musim kemarau membuat tubuh mereka semua bercucuran keringat bermandikan peluh yang berbau begitu asam. Tepat tengah hari, semua para pekerja pun beristirahat, mendirikan saung-saung dadakan yang hanya atapnya terbuat dari plastik. Nah, disinilah si Kartono dengan kawan-kawannya sambil melepas lelah, mereka ini menggosipkan majikan mereka Haji Mulyono. No, kamu dengar gak? Dengar apa, Jang? Itu loh, beberapa hari lalu katanya ada yang lihat ular besar di belakang rumahnya Pak Haji. Ular besar? Ular apa? Ya, katanya sih ular sanca. Tapi anehnya, no, ular sanca itu seperti punya kesadaran, kecerdasan seperti manusia. Wah, gak mungkin. Yang namanya hewan itu gak punya akal loh. Beda sama kita manusia. Masa ada ular punya kecerdasan, kesadaran seperti kita? Bener, no. Karena katanya ular itu bukan ular sembarangan. Itu ular siluman yang dipuja sama majikan kita. Majikan kita itu nyupang, no. Makanya bisa kaya raya seperti ini. Kamu kan tahu
setiap tahun selalu saja ada orang yang mati di kampung kita. Terlebih lagi, sepanjang saya kerja di sini sudah 6 tahun, 6 orang pula yang mati. Begitu mengenaskan. Dan semua orang itu pasti ada hubungan dengan Haji Mulyono. Kita harus hati-hati, no. Kalau dapat duit dari Haji Mulyono, harus diperiksa dulu. Karena mungkin di antara uang yang dia berikan, ada yang dijadikan sebagai ciri untuk tumbal. Ucap si Ujang nih, kawannya Kartono. Kartono yang memang sudah sering mendengar rumor tentang majikannya ini yang melakukan nyupang. Namun dia nggak terlalu percaya karena belum pernah melihat sendiri. Tapi mendengar cerita dari si Ujang, tak urung Kartono pun di dalam hatinya yakin. Kayaknya emang bener nih si Pak Haji bisa kaya raya seperti ini hasil dari nyupang. Bodoh amat lah. Yang penting jangan aku ataupun istriku yang dia tumbalkan. Karena ya mau gimana lagi, walaupun para karyawan tahu Haji Mulyono ini nyupang, tapi nyari pekerjaan itu susah. Mereka semua menggantungkan hidup kepada si Pak Haji ini. Mereka hanya bisa pasrah. Karena bagi mereka, hidup ataupun mati dalam kondisi kehidupan yang begitu serba susah sudah tak lagi menjadi beban pikiran. Asal bisa hidup, bisa makan. Itu pikiran umum para pekerjanya Haji Mulyono. Di tempat lain, tepatnya di rumah si Pak Haji, selepas tadi pagi para pekerja menuju ke sawah, Haji Mulyono sendiri dengan supirnya itu langsung berangkat katanya menuju ke daerah Cirebon. Tinggallah di rumah hanya Haji Romlah serta dengan Kartinem. Yang selepas selesai nyuci jemur pakaian, dia langsung membereskan rumah, menyapu, ngepel dan sebagainya. Lalu nyetrika pakaian keluarganya Hajah Romlah. Nah, waktu lagi nyetrika pakaian di ruang tamu, di situ Hajah Romlah menemani si Kartinem sambil membaca sebuah majalah saat itu. Yang namanya majalah tahun 80-an kan orang-orang tertentu loh yang bisa berlangganan gitu. Di tengah sedang asik menyetrika pakaian, Kartinem ini berbicara ke majikannya. Bu Haji, itu tadi Pak Haji mau kemana? Oh, itu si bapak, dia mau ke Cirebon. Katanya mau ngambil duit dari rekan kerjanya yang biasa nampung gabah dari sawah kita. Walah, banyak ya pasti Bu Haji. Enak banget ya Bu Haji sama Pak Haji. Uang mah gak susah, hidup enak, bahagia, bergelimang harta. Lah saya Bu Haji, walaupun saya dan suami kerja, suami sambil nyambi nyari rongsokan pun, itu gak pernah cukup buat makan keluarga kami Bu Haji. Kapan ya Bu Haji saya ini bisa hidup seperti Bu Haji dan Pak Haji? Ucap si Kartinem. Hajah Romlah hanya tersenyum menanggapi celetohannya si pembantu. Yo kalau mau kaya, kerja keras, ikhtiar. Lah, kurang gimana ikhtiar Bu Haji? Ini kan lagi kerja keras, lagi ikhtiar pula. Tapi ya, mungkin memang nasib saya udah gurat miskin dari zaman dulunya. Gak bisa kaya-kaya seperti Bu Haji. Yang namanya kerja keras memang perlu. Ikhtiar juga harus. Tapi ikhtiar kamu itu loh, gak seperti ikhtiarnya Pak Haji dan Bu Haji. Loh, maksud Bu Haji apa toh? Yang namanya ikhtiar bukan hanya ikhtiar jasad kita mencari uang.
tetapi tembus juga ikhtiar jalur langit, ikhtiar batin. Ya wis Bu Haji, aku yo karo Kang Masku, karo Kang Kartono, yo sholat, yo baca Quran, yo wiridan. Tapi ya tetap aja hasilnya seperti ini. Maksud Bu Haji bukan ikhtiar batin seperti itu. Itu mah kewajiban kita orang Islam. Lah, terus apa Bu Haji? Yang tak maksud ikhtiar batin seperti yang Bu Haji dan Pak Haji ini lakukan. Kami berdua nyari orang bisa, wong pinter, sing bisa bantu kami jadi kaya raya. Sebelum kamu tinggal di Karangsari dengan suamimu, ibu dan bapak ini gak jauh beda seperti kamu, cuman buruh tani. Sering dipandang sebelah mata sama orang lain. Nah waktu itu Pak Haji diajak kawannya nemui seorang dukun. Dan dari dukun itulah keluarga kami bisa berubah kaya raya seperti ini. Ibu, kasihan loh sama kamu. Kamu itu orangnya baik. Kerja di sini gak pernah neko-neko. Ibu suka sama sifat dan kelakuan kamu. Kamu sudah ibu anggap seperti saudara ibu. Memang si Bu Haji Romlah ini, walaupun dia orang kaya raya, mungkin ya karena dulunya dia ini senasib lah sama Kartinem. Jadi mandang Kartinem walaupun kastanya jauh di bawah dirinya, itu memandang dengan setara. Ya walaupun Kartinem sendiri tahu diri lah, bisa menempatkan diri. Kamu kalau pengen berubah seperti Bu Haji, sebaiknya ikuti saran Bu Haji. Ikuti jejak langkah Bu Haji dulu. Temui orang pintar yang bisa bantu kamu berubah dari kemiskinan. Kalau kamu mau, nanti Bu Haji kasih tahu di mana tempat orang pintar itu yang dulu bantu ibu dan bapak. Kartinem pun hanya mengangguk-angguk saja, berusaha mencerna apa yang diucapkan oleh majikannya. Tapi ingat loh rahasiakan masalah ini. Ibu percaya sama kamu. Hajah Romlah kembali melanjutkan membaca majalah. Kartinem kembali nyetrika dengan pikiran berkecamuk, memikirkan ucapan sang majikan. Singkat cerita, jam 5 sore Kartinem itu sudah selesai bekerja di rumahnya Hajah Romlah. Namun si Kartinem ketika dia keluar dari rumah, baru tiba di depan halaman, dipanggil lagi sama Hajah Romlah. Sini ada apa Bu Haji? Ini loh, ada sesuatu buat kamu dan anak-anakmu. Kartinem mengernyitkan kening. Begitu mendekat, ternyata si Bu Haji ini nyodorin duit. Lah, kan udah gajian Bu Haji. Gaji beda lagi. Ini mah dari ibu, bukan dari Pak Haji. Ini dari ibu, buat kamu beli beras sama lauk asin, buat makan anak-anakmu itu. Anakmu kan banyak, Nah, si Bu Haji ini ngasih duit 15.000. Duit 15.000 zaman dulu, wow, gede loh. Luar biasa besar. Kartinem pun dengan tangan gemetar menerima uang pemberian dari Hajah Romlah. Kartinem tahan tintinya berterima kasih. Lantas uang itu dia lipat, dia masukkan ke dalam kutang, bergegas pulang dan mampir ke sebuah warung belanja beras untuk makan keluarga mereka. Lawang udah berapa hari ini cuman makan singkong rebus. Namun, ketika sedang berjalan menuju ke warung, uang pemberian Hajah Romlah yang diselipkan di kutang lusuhnya itu terasa panas. Di dada itu terasanya panas.
Lah kok panas? Duit pun dikeluarkan oleh Kartinem. Dia perhatikan, gak ada yang aneh, sama saja seperti uang pada umumnya. Namun ketika diperhatikan semakin detail, semakin dekat, sampai dicium-cium, memang ada aroma yang berbeda dari uang itu. Aromanya ini baunya agak wangi, hampir mirip-mirip bau wangi minyak yang sering dipakai Bu Haji Romlah di tubuhnya. Wah, ini sih ya kayaknya kena minyak wanginya Bu Haji. Gak apa-apalah, yang penting duit. Ceritanya nih langsung belanja, bergegas pulang ke rumah. Nah, si Kartono ini udah tiba di rumah terlebih dulu. Ketika dia sedang membersihkan pacul dari lumpur di depan rumah, dia heran. Istrinya datang membawa barang belanjaan. Lah Bu, itu belanjaan siapa? Ini loh Pak, tadi dikasih uang sama Bu Haji. Ya iya, kita semua kan dapat duit gaji. Bukan Pak, bukan duit gaji. Ini beda lagi, gajiku masih utuh. Ini uang pemberian Bu Hajah Romlah, bukan dari Pak Haji. Alhamdulillah, Bu Haji ternyata betulan baik sama kamu, Nem. Dari dulu juga Bu Haji itu orang baik, Pak. Barang belanjaan pun dibantu Kartono dibawa masuk ke dalam rumah. Tanpa mandi, si Kartinem langsung memasak beras, masak nasi, dan menggoreng ikan asin yang tentunya membuat ketiga anak mereka begitu senang. Waktu berlalu. Sekitar beberapa minggu pasca si Kartinem dikasih duit sama Bu Haji Romlah. Aktivitas berlanjut seperti biasa. Waktu itu mendekati bulan Robiul Awal. Ketiga anak dari Kartono seperti biasa ditinggal di rumah. Anak yang kedua udah sekolah, yang dua lagi masih di rumah, masih balita, masih anak-anak lah, belum masaknya sekolah. Nah waktu itu, sepulangnya Kartono dan Kartinem dari tempat kerja, balik ke rumah. Anak kedua mereka, Marni, melihat kedatangan ibu bapaknya, itu begitu panik teriak, "Pak, Bu, tolong Pak." Loh, ada apa nih? Itu loh Pak, si Casyadi Pak, si Casyadi sakit. Lah, sakit? Kartinem dan Kartono saling tatap. Karena anak bungsu mereka si Casyadi, anak laki-laki satu-satunya, itu waktu pagi ditinggal kerja masih sehat, masih lagi main di dalam rumah. Nah pulang-pulang kata si Marni sakit. Kartono dan Kartinem pun langsung lari menuju ke kamarnya si Casyadi. Satu kamar yang memang ditempati oleh 3 orang. Terlihat Casyadi meringkuk di atas tikar. Tubuhnya menggigil, mukanya begitu pucat. Loh Pak, anak kita loh Pak, anak kita kenapa Pak? Ya Allah Pak, badannya panas Pak. Aduh, lantas gimana Bu? Ya gimana Pak, kita bawa ke tempatnya Mbok Inem. Minta obat sama Mbok Inem Pak. Yowis, Bapak mandi dulu. Kartono mandi. Selepas mandi, Kartono langsung memangku Casyadi menuju ke tempatnya Mbok Inem. Nah Mbok Inem ini dukun beranak di desa Karangsari. Ya dukun beranak kan suka ngobatin yang seperti itu juga. Terlebih untuk anak-anak. Namun ketika datang ke tempatnya Mbok Inem, diperiksa nih, dijampi, diraba-raba, diurut-urut si Casyadi. Mbok Inem berkata, "No, ini bawa saja ke Pak Mantri. Penyakitnya sudah terlalu parah. Kamu loh, kalau anak sakit itu langsung diobati. Jangan dibiarkan. Dampaknya ya seperti ini." Bo, si Casyadi baru sakit tadi, Mbok. Pagi saja masih sehat. Mbok Inem pun mengernyitkan kening. Karena dari pengalamannya sebagai seorang dukun beranak, kondisi sakitnya Casyadi itu seperti orang yang sudah sakit 7 hari tanpa perawatan, tanpa pengobatan. Aneh. Yowis lah, no, sekarang bawa ke tempat Pak Mantri. Ini harus segera dapat obat. Mudah-mudahan
Pak Mantri nanti nyuntik si Casyadi biar cepat sembuh. Mbok, apa ndak ada cara lain toh, Mbok? Gak ada. Hanya Pak Mantri yang bisa mengobati anakmu ini. Kondisinya sudah terlalu parah. Lah si Kartono pun dengan sigap kembali menggendong Casyadi yang hanya bisa mengerang, merintih kesakitan. Digendong setengah berlari nih. Tiba di rumahnya Pak Mantri langsung gedor-gedor pintu beuluk salam. Waktu itu sudah gelap, sudah masuk malam. Pak Mantri bergegas membukakan pintu masih mengenakan kain sarung dan kopiah. Dia baru selesai sholat maghrib. Lah, ada apa? Ini loh Pak Mantri, anak saya sakit Pak. Nunjuk Casyadi di gendongannya. Pak Mantri pun menyuruh Casyadi masuk ke dalam. Casyadi lantas dibawa masuk ke sebuah kamar tempat pemeriksaan. Dibaringkan di atas ranjang besi yang sudah terlihat berkarat. Casyadi pun diperiksa oleh Pak Mantri. Dan sepanjang memeriksa si Casyadi ini, Pak Mantri hanya sesekali menggelengkan kepala dan beristighfar saja. Astagfirullahaladzim. Nok, sudah berapa lama anakmu ini sakit? Baru tadi loh Pak. Kaget Pak Mantri. Kata si Kartono baru tadi. Nggak mungkin no. Ini sakitnya pasti sudah lebih dari 1 minggu. Enggak Pak Mantri. Baru tadi. Pagi-pagi saja masih sehat. Pak Mantri pun hanya terdiam. Karena kejadian janggal seperti itu bukan hal umum di kampung mereka. Ya wis lah. Gini saja. Bapak hanya bisa ngasih obat pereda demam anakmu ini. Anakmu ini mau tak mau harus dirawat di rumah sakit. Walah Pak, kalau dirawat di rumah sakit ya duit dari mana Pak? Saya ini orang gak mampu, orang miskin Pak. Ya gimana lagi no? Anakmu sudah terlalu parah. Saran Bapak, secepatnya bawa ke RSUD Cirebon. Bapak gak bisa mengobati lebih lanjut. Ini di luar kemampuan Bapak. Lalu si Pak Mantri ini mengambil beberapa jenis obat. Dia serahkan kepada Kartono dan kembali mewanti-wanti agar si Casyadi lekas dibawa ke RSUD Cirebon untuk mendapat perawatan yang layak. Namun di sini ya si Kartono sambil menggendong Casyadi anaknya hanya bisa berjalan sempoyongan dengan pikiran yang begitu pening. Memikirkan cara mencari uang untuk biaya pengobatan. Karena nggak sedikit loh biaya ke rumah sakit itu. Terlebih dulu, kan belum ada kayak zaman sekarang BPJS. Asuransi pun mungkin belum ada pula. Terlebih keluarga miskin seperti Kartono. Dia ini nggak bisa menikmati kemewahan seperti itu. Sampai akhirnya Kartono pun membawa kembali Casyadi pulang ke rumah. Dirawat di rumah dengan obat seadanya pemberian Pak Mantri. Ditambah dengan ramuan-ramuan kampung disarankan oleh Bo Ino. Semenjak Casyadi sakit demam yang begitu mendadak, udah jelas aneh kan? Karena kata dokter ataupun dukun beranak itu kondisi udah 7 hari. Tapi sakitnya kan baru. Nah, di rumah pun ketika menjelang malam selalu ada hal ganjil yang terjadi. Itu semua dirasakan dan dialami oleh Kartono sekeluarga. Kartono, Marni, Surti, dan Kartinem ketika menjelang malam heran karena mereka mencium bau bangkai yang begitu menyengat. Rumah mereka memang rumah yang begitu sederhana, bahkan bisa dibilang tak layak huni. Rumahnya masih beralaskan tanah, dindingnya aja dari anyaman bambu yang sebagian sudah ditambal-tambal. Mereka kira mungkin ada bangkai tikus.
Maka nih 4 orang, Surti, Marni, Kartono, dan Kartinem itu ngegeledah rumah, mencari-cari keberadaan si bangkai sumber bau yang begitu menyiksa. Namun bangkai tak ditemukan, bau tak hilang. Bahkan ketika tepat jam 9 malam, bau bangkai ini reda, malah diganti dengan munculnya bau anyir yang tak kalah memuakkan. Casyadi sendiri dalam tidurnya itu selalu mengigau pula. Mengigau menjerit-jerit ketakutan, seperti mengalami mimpi buruk. Tak sampai di situ saja. Di hari kedua sakitnya Casyadi, di bulan Robiul Awal tahun 80-an. Satu malam, Kartono dan keluarganya keheranan. Seperti biasa, menjelang maghrib itu muncul bau bangkai. Rumah pun terasa agak sinup, agak angker. Kartono dan Kartinem jam 10 malam itu merebahkan tubuh di atas tikar. Kartinem bertanya, "Kang, aneh yo Kang. Bau bangkai itu muncul tiap menjelang maghrib. Jam 9 hilang. Lah sekarang kok muncul bau anyir? Ini sudah 2 malam berturut-turut loh Kang. Ditambah lagi Kang, si Casyadi suka ngigau seperti itu. Mimpi apa dia sebenarnya Kang?" Sambil menatap ke arah Casyadi yang tertidur begitu lelap. Kartono pun ya hanya menggelengkan kepala. Lantas Kartono dan Kartinem kembali terdiam. Rasa kantuk mulai datang, mereka pun tertidur. Tepat tengah malam, terdengar suara ayam di kandang belakang berkotek riuh seperti yang ketakutan. Kartono pun terbangun. Tinem ikut bangun pula. "Kang, itu loh Kang, ayam kita Kang. Sepertinya mungkin ada musang, ada biawak mungkin Kang." Kartono pun bergegas keluar. Dia memang di belakang punya piaraan ayam 4 ekor. Hasil dari dia menabung sisa-sisa dari menjual rongsokan. Kartinem lekas membawa lampu teplok. Bergegas berjalan keluar ke belakang rumah. Baru tiba di belakang, terdengar si Casyadi menjerit. Terdengar pula Kartinem yang berlari menuju ke kamar Casyadi. Disebut kamar ya cuman satu ruangan disekat-sekat doang. Tak mempedulikan masalah anaknya, karena ada Kartinem sang istri. Si Kartono langsung menuju ke kandang ayam. Tiba di kandang ayam, lampu teplok dia dekatkan. Ayam memang pada ribut tuh. Terkejutlah Kartono. Di dalam kandang ayam itu ada seekor ular sanca sebesar betis meringkuk membelit seekor ayam jago yang masih kecil. Dan terlihat di mata Kartono, ular itu mulai melahap si ayam. Dan anehnya, sudah dibentak, ditusuk-tusuk oleh Kartono. Ular itu begitu anteng seolah tak peduli akan keberadaan manusia. Selepas si ayam jantan dilahap, ular itu pun anehnya dengan kepala yang sebesar telapak tangan itu bisa masuk ke celah bambu kandang ayam. Keluar melenggang ke belakang. Di sini Kartono yang begitu marah, ayam piaraannya dimakan ular. Dia pun menoleh kiri kanan dan melihat sebatang kayu. Langsung dia ambil. Begitu lari ke belakang kandang ayam, si ular sedang meliuk-liuk ke arah kebun. Dengan sigap, Kartono memukul ular itu. Namun anehnya, ular berhenti. Malah kepalanya menenggadah menatap ke arah Kartono. Pukulan kayu dari Kartono yang dipukulkan sekuat tenaga, seperti yang tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan Kartono ketika bertatap muka dengan kepala ular, mulai berdiri meremang bulu kuduknya.
Ada rasa takut dalam hati yang tiba-tiba datang. Sorot mata si ular ini seperti penuh kehidupan, mengandung amarah yang ditujukan kepada Kartono. "Kurang ajar," ucap Kartono, kembali menimpukan batang kayu. Namun yang timpukan terakhir ini, ketika dipukulkan ke kepala ular, bukan ular yang kelenger, malah Kartono yang terjungkal. Seperti ada benturan dorongan tak kasat mata dari kepala ular. Kartono pun mengadu kesakitan karena pinggangnya itu membentur batang kayu besar. Sedangkan ular itu kembali meliuk dan menghilang di kebun belakang, membuat Kartono hanya bisa meringis dan menatap keheranan. Dalam hati Kartono, dia yakin ular itu bukan ular biasa. Selepas ular pergi, Kartono mengecek kembali kandang. Masih ada 3 ekor ayam piaraannya. Kartono pun dalam hati berniat, tak jual. Takutnya nanti ular itu datang lagi, memangsa semua ayam piaraanku. Lalu Kartono kembali masuk ke dalam rumah. Bergegas menuju ke tempatnya Casyadi, anak bungsunya, anak lelaki satu-satunya. Di situ Casyadi sedang ditidurkan kembali oleh Kartinem. "Gimana, Pak?" "Celaka, Mak. Ayam kita mati dimakan ular." "Ya wis lah, Pak. Cuma ayam kok. Nanti kita bisa cari lagi." Malam itu pun selepas situasi kembali tenang, mereka berdua kembali tertidur lelap di samping Casyadi. Esok paginya keluarga ini pun terbangun. Kartinem senang karena panas dari Casyadi sudah reda. Hari itu mereka berdua tak bekerja. Kartinem di rumah beberes dan sejenisnya, sedangkan Casyadi meminjam sepeda ontel dari tetangganya, lalu membawa 3 ekor ayam yang masih hidup. Dia bawa ke pasar untuk dijual. Uangnya nanti buat beli obatnya Casyadi. Walau demamnya sudah reda, tapi Casyadi masih terlihat pucat pasi. Singkat cerita, di pasar nih di daerah Indramayu, ayam-ayam dijual. Lalu si Kartono ini menuju ke tempat penjual obat, babah-babah orang Chinese nih. Beli obat di situ. Jam 10 pagi Kartono balik lagi ke Karangsari. Namun ketika tiba di Karangsari, bergegas menuju ke rumah. Di rumah, Kartono hanya bisa melongo melihat beberapa tetangga dekat itu sudah berkerumun di depan gubuknya Kartono. Para tetangga ini menoleh ke Kartono dengan pandangan yang begitu iba. Pikiran dan hati Kartono semakin berkecamuk ketika mendengar isak tangis Kartinem dan 2 anaknya. Bergegaslah lari si Kartono masuk ke rumah. Dan saat itulah terlihat Kartinem, Marni, dan Surti sedang menangisi tubuh Casyadi. Ketika mendekat, nyatalah Casyadi sudah tak bernyawa. Tubuhnya kaku, terbaring di atas tikar. Kartono lemas seketika, jatuh terduduk, air mata mengalir. Dia pun menjerit. Anak bungsunya, anak lelaki satu-satunya, mati gegara dia yang hidup miskin tak sanggup membawa Casyadi berobat. Dibantu para tetangga dekat yang hanya ada beberapa orang. Karangsari ini sebenarnya kampungnya padat penduduk. Tapi ya karena Kartono ini orang miskin, sering dipandang sebelah mata, kepedulian ke Kartono ini gak ada. Hanya tetangga dekat yang satu pekerjaan dengan Kartono yang datang. Jenazah dari Casyadi pun lantas dikebumikan.
dikuburkan. Selepas selesai penguburan jenazahnya si Casyadi, Kartono sekeluarga pulang ke rumah. Namun tiba di rumah, dia terkejut. Haji Mulyono dan istrinya Hajah Romlah ternyata ada datang. Hajah Romlah setengah berlari memeluk si Kartinem. Dia menangis meminta maaf karena telat datang baru mendengar kabar. Haji Mulyono dan si Hajah Romlah itu memang sudah beberapa hari keluar kota. Bahkan Kartinem yang sengaja datang ke rumah mau pinjam uang buat berobat, itu pulang dengan tangan hampa. Dan datang-datang ketika anaknya sudah tak bernyawa. Di sini Haji Mulyono dan istrinya pun diajak masuk ke dalam rumah talayak huni milik mereka. Namun tak dipedulikan oleh Haji Mulyono, karena dia pun dulu kondisinya sama. Nah, disinilah selepas meminta maaf karena tak tahu kalau si Casyadi itu sakit, Haji Mulyono memberikan sejumlah uang kepada Kartono sebagai bentuk permintaan maaf dia serta istrinya. Nih, ini duit buat kamu, lumayan buat ngadain kendurian, tahlilan kecil-kecilan, mendoakan anakmu itu. Si Bu Haji maksa bapak karena dia sudah menganggap istrimu itu seperti saudaranya. Maafkan bapak pula kalau selama ini kurang peduli sama keluarga kamu, sama keluarga karyawan-karyawan bapak. Kartono hanya bisa mengangguk paham, karena toh dari zaman dulu juga Mulyono gak pernah peduli sama siapapun. Hanya kedekatan istrinya dengan Hajah Romlah aja yang membuat juragan Mulyono, si Haji Mulyo ini datang ke sana. Nah, singkatnya si kedua juragan ini pun pamitan pulang. Di rumah, Kartono dan istrinya Kartinem masih belum bisa merelakan kematian anak mereka. Tiap malam, Tinem selalu menangis di dalam kamar, memeluk baju dari Casyadi almarhum anaknya. Nah, satu saat, Kartinem dan Casyadi yang sedang duduk merenung, rasa bersalah membucah di dalam dada, menyalahkan diri sendiri karena hidup miskin tak mampu menghidupi dan membahagiakan anak mereka. Kartinem teringat ucapan Hajah Romlah tempo hari. Hal itu pun dia utarakan kepada Kartono. Kartono yang mendengar cerita dari istrinya tentunya terkejut, gak nyangka Hajah Romlah membeberkan rahasia besarnya kepada Kartinem. Yakin betul nih si Kartono kalau memang Kartinem ini begitu dipercaya oleh Hajah Romlah. Kang, si Bu Haji loh Kang, dia sampai mau membantu kita kalau kita pengen berubah, pengen kaya raya seperti mereka. Kang, kematian si Casyadi itu gara-gara kita hidup sengsara Kang. Jangan sampai kedua anak kita, Marni dan Surti, mengalami nasib serupa seperti Casyadi Kang. Iya, Akang pun paham. Lantas pengenmu apa? Kang, kita harus nekat Kang. Kita ikuti jejaknya Bu Haji. Maksud kamu? Ya nyupang Kang. Kalau nggak nyupang, gak bakal kita bisa hidup senang Kang. Kartono hanya bisa menghela napas. Nyupang itu berat. Gak apa-apa Kang, kalau Akang tak sanggup, biar aku yang nyupang. Akang cuman temenin aku Kang. Ucap si Tinem yang memang terlihat sudah begitu nekat, didorong oleh rasa putus asa. Karena istrinya terus mendesak, akhirnya si Tono pun gak bisa berbuat apa-apa. Lalu besoknya
Selepas Isya, pasutri ini pun langsung menuju ke rumahnya Hajah Romlah untuk meminta petunjuk keberadaan dukun sakti yang diceritakan si Hajah Romlah itu. Tiba di rumah Haji Mulyono, juragan mereka. Malam itu Haji Mulyono tak ada di sana. Mereka diterima langsung oleh Hajah Romlah. Nah, di sini Tinem lantas menyatakan keinginannya mengikuti langkah Hajah Romlah di masa lalu. Hajah Romlah pun dia hanya tersenyum ke arah Kartinem dan Kartono. Lalu dia berkata, "Nem, kamu temuilah seseorang yang bernama Ki Laksa, Ki Laksa Wijaya di daerah Kecamatan Cikedung. Kalau sekarang namanya Kecamatan Terisi. Dulunya zaman kolonial Belanda, kalau tak salah daerah itu bekas Kawedanaan Losarang. Cikedung, Bu. Iya. Beliau tinggal di daerah Cikedung. Temui saja. Alamatnya nanti biar ibu tuliskan. Tiba di sana kau tinggal tanya ke warga. Pasti diarahkan. Wong Ki Laksa ini sudah begitu terkenal," ucap Hajah Romlah. Hajah Romlah pun mengambil selembar kertas, menulis alamat dan desa tempat tinggal dari si Ki Laksa Wijaya di daerah Kecamatan Cikedung. Langsung diserahkan kepada Kartinem. Tapi Bu Haji, ada syarat-syaratnya nggak Bu Haji? Ya ada. Sesaji segala macam, termasuk ya buat bayar si Ki Laksa. Kartinem pun menundukkan kepala. Hajah Romlah tahu betul Tinem pasti nggak punya duit. Nah, Hajah Romlah tersenyum dan berkata, "Wis tenang baik, masalah biaya biar ibu yang talangi. Nanti kalau kamu sudah berhasil, tinggal diganti. Tunggu sebentar." Si Bu Haji meninggalkan ruang tamu menuju kamar. Tak lama keluar menyerahkan uang 50.000 kepada Kartinem. "Bu, ini gak kebanyakan toh, Bu?" "Wis, itu memang sudah rezekimu. Ini kan tak pinjamkan, nanti tinggal kamu ganti. Tapi kalau gagal bagaimana, Bu?" "Gak usah jadi pikiran, kamu pasti berhasil. Namun ingat, mesti kamu yang maju, Nem. Mesti kamu yang maju. Karena dulu ibu juga yang maju ritual. Bapak cuma menemani. No, dampingi istrimu." "Iya Bu Haji," ucap si Kartono. Uang 50.000 dengan tangan gemetar diterima oleh si Tinem. Uang 50.000 tentunya begitu bernilai zaman itu. Karena buruh pabrik aja 1 bulan itu ya gaji paling 15 ribuan. Ini dikasih 50.000, berapa kali lipat gaji bulanan. Hajah Romlah ini memang mendukung banget si Tinem nih. Seolah dia ini pengen punya teman yang seprofesi dengan dirinya. Tinem pun begitu berterima kasih, lantas pamitan pulang kembali ke rumah. Tiba di rumah, Tinem dan Tono pun diskusi kapan mereka mau menemui si Ki Laksa. Selepas berdiskusi panjang, akhirnya keputusannya besok mereka mau datang dulu ke tempat tinggal anak pertamanya, si Yati yang sudah berumah tangga. Bermaksud mau menitipkan Marni dan Surti. Besok paginya, Tono dan Tinem membawa kedua anak mereka menuju desa sebelah tempat tinggalnya Yati. Tiba di rumah Yati, Tinem dan Tono pun berterus terang akan menitipkan kedua adik Yati di sana. Sedangkan mereka berdua
akan pergi ke daerah Cikedung untuk ikhtiar melakukan ritual pesugihan. Tak ada yang ditutup-tutupi sama sekali. Dan di sini Yati malah mendukung penuh keinginan dua orang tuanya itu. Karena Yati sendiri hidupnya tak jauh berbeda dengan Tono dan Tinem. Yati berharap kalau ibu dan bapaknya sukses nyupang, maka kehidupannya pun ikut berubah pula. Selepas menitipkan Marni dan Surti, mereka berdua pun langsung menuju ke tempatnya Aki Laksa. Entah ritual macam apa yang mereka lakukan di sana, narasumber tidak terlalu mengetahui. Yang jelas, waktu itu 1 minggu lamanya Tinem dan Kartono tak ada di desa Karangsari. Nah, singkat cerita nih, selepas 1 minggu pergi ke tempatnya Aki Laksa, Kartono dan Tinem itu kembali menjemput 2 anak mereka di tempatnya Yati. Kembali pulang ke Karangsari, dan malam harinya Tinem kembali menemui Hajah Romlah. Niatannya satu, membayar uang yang kemarin diberikan si Bu Haji. Berarti sukses ritual nyupang yang Tinem lakukan. Nah, di sini si Bu Haji Romlah itu memberi saran kepada Tinem. Sekarang kamu kan sudah jadi pelaku nyupang seperti ibu. Ingat, kamu jangan sampai lupa. Setiap malam Jumat, kamu harus nyajen. Sajennya kan sama seperti yang sering kamu buat di sini. Masih ingat kan, Nem? Yo, masih ingatlah, Bu. Aki Laksa pun berkata seperti itu. Katanya, suruh bertanya ke Bu Haji apa-apa yang mesti saya lakukan. Ibu paham. Yo wis, gini, Nem. Kamu tiap malam Jumat harus memberikan sesajen. Dan di malam-malam tertentu, nanti utusan dari Nyai Sencamanik yang membantu kehidupan kamu itu kan datang, dan kamu harus melayani dia seperti kamu melayani Kartono. Tinem pun tersipu malu. Karena waktu ritual dia ini kan digagahi sama salah satu senopatinya, si Nyai Sencamanik, yang berasal dari alas Cikamurang. Jadi Bu Haji pun sama. Yo sama, ibu juga nyupang siluman ular. Suamimu tahu? Tahu, Bu Haji. Bagus, biar nanti suamimu tak kaget kalau si senopati itu datang meminta jatah dipuaskan. Namun yang paling penting, Nem, kamu harus pindah dari desa ini agar tidak mengundang kecurigaan warga. Hal itu sudah dipikirkan pula oleh Tinem dan si Kartono sewaktu di tempatnya Aki Laksa. Yo wis yo, Nem, kamu harus hati-hati. Sing apik kalau sudah pindah nanti, jangan terlalu cepat menunjukkan harta kekayaanmu. Perlahan saja, biar terlihat normal oleh warga di sana, di tempat barumu. Mau kemana kamu pindah, Nem? Itu, Bu, rencana saya sama Kang Tono. Kami berdua mau pindah ke desa Gedongan, tempat asal saya, Bu. Yo wis, nanti kalau ada warga sana yang curiga, bilang saja kamu dapat modal pinjaman dari Bu Haji. Kamu beli sawah di sana, Nem. Beli sawah. Baik, Bu, baik.
Si Tinem ini sama seniornya itu kan istilahnya tuh di training lah. Gimana caranya agar terlihat normal dan tidak mengundang kecurigaan orang lain. Singkat cerita, Tono dan Tinem itu pindah ke desa Gedongan. Di Gedongan ini, Tono membeli rumah yang cukup sederhana di sana. Sebulan pasca membeli rumah, Tono mengikuti saran Bu Hajah Romlah membeli sepetak sawah. Dan di rumah itu pula, Tinem pun menyediakan kamar khusus, tempat dia ritual dan tempat dia melayani nafsu senopati siluman ular. Bawahan dari Nyai Sencamanik yang katanya masih ada ikatan dengan Ratu Pantai Utara. Mungkin bawahannya atau sejenisnya. Nah, 2 bulan kemudian pasca mereka nyupang. 2 bulan pasca tinggal di Gedongan, Surti, anak bungsunya Tinem, mati mendadak dipatuk ular tepat di bagian pangkal paha dalam. Waktu itu Surti yang tertidur ditemukan oleh Tinem sedang dibelit seekor ular hitam. Tinem tak kaget karena Surti lah memang yang diminta sebagai tumbal oleh Nyai Sencamanik. Dan dari Nyai Sencamanik pula Tinem mengetahui kalau Casyadi anak bungsunya itu pun dijadikan tumbal. Diambil jadi tumbal oleh Hajah Romlah. Namun karena Hajah Romlah sudah begitu berjasa, Tinem dan Kartono tidak menyimpan dendam. Nah dari situ tuh, selepas Surti mati, harta kekayaan semakin bertambah. Awalnya cuma beli sawah 1 petak. Lalu beli 1 petak lagi. Sampai dalam 1 tahun mereka ini punya sawah 1 hektar. Bukan hanya sawah, mereka mulai merambah ke usaha lain. Tono mulai merintis membuka usaha tambak udang. Yang karyawannya, para pekerjanya, semua direkrut dari warga Gedongan. Tentunya Kartono dan Kartinem yang menjelma menjadi juragan kaya raya dalam waktu yang terbilang begitu singkat, namun terlihat berjalan normal, sempat membuat beberapa pihak merasa heran. Namun mereka semua tak bisa mendapatkan bukti apapun yang mengarahkan Kartono dan Kartinem nyupang. Namun semakin lama, keanehan mulai sering terjadi. Di mana dari tahun ke tahun harta kekayaan Tinem dan Tono semakin berlimpah ruah. Marni yang waktu itu sudah menikah pula dibangunkan sebuah rumah yang cukup mewah. Yati apalagi sudah terlebih dulu dibangunkan rumah pula. Dan setiap tahun itu juga selalu ada salah satu karyawan Tono yang meninggal. Dan semua sama, meninggalnya dipatuk ular. Namun walau sudah mengetahui Tono dan Tinem ini nyupang, dengan bukti bergelimpangannya tumbal setiap tahun, warga di sana tak ada yang berani mengusik sama sekali karena kekayaan yang dimiliki oleh Kartono. Terkadang Kartono ini seringkali pula didatangi warga Gedongan ataupun desa sekitar. Didatangi dengan keperluan untuk meminjam uang. Dan di sini Kartono tak segan-segan memberikan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi.
Dan biasanya kalau sudah waktunya menyerahkan tumbal, para penghutang inilah yang dijadikan salah satu tumbal pula oleh Kartono. Biasanya si Kartono ini menganggap lunas hutang dari si penghutang itu. Dan bisa dipastikan orang itu tak lama mati pula. Sampai akhirnya saat itu ada salah satu pemuda, sebut saja namanya Darum. Disebut pemuda ya karena usia, tapi Darum ini sudah menikah dan punya anak pula. Darum yang berusia 30 tahun waktu itu baru pulang merantau dari kota. Di Jakarta, Darum ini kerja jadi seorang supir. Namun, karena terlibat perselisihan dengan anak sang majikan, Darum pun dipecat dari pekerjaannya. Jadi pengangguran, Darum pulang kembali ke desa Gedongan. Nah, Darum yang profesi awalnya seorang supir pribadi, disarankan sang istri melamar kerja ke Juragan Kartono. Karena katanya Juragan Kartono lagi nyari supir pula. Memanfaatkan peluang itu, Darum pun mendatangi Juragan Kartono. Juragan Kartono yang tahu kalau si Darum ini seorang supir pribadi di Jakarta sana, langsung menerima Darum bekerja. Dan mulai saat itu pula si Darum ini jadi supir pribadinya Juragan Kartono. Semenjak bekerja dengan Juragan Kartono, Darum yang tadinya sempat putus asa takut tak bisa menghidupi keluarganya, mulai kembali bersemangat. Karena Juragan Kartono ini terbilang cukup royal kepada dirinya. Terlebih Darum yang kerja tak mengenal waktu. Mau jam berapapun sang majikan butuh tenaganya, tengah malam pun Darum tetap datang mengantar sang juragan. Nah, tak terasa si Darum ini sudah 2 tahun bekerja jadi supir pribadi Juragan Kartono. Satu saat Darum ini pulang mengantar Juragan Kartono dan istrinya dari daerah Cirebon. Selepas memarkirkan mobil dimasukkan kembali ke dalam garasi, Darum pun berjalan kaki pulang ke rumah. Nah, menuju ke rumahnya Darum itu kan melewati tengah pemukiman. Tepat di situ pula beradanya pos ronda di desa Gedongan. Waktu mendekat ke pos ronda, ternyata di situ ada beberapa kawannya Darum. Si Husen, si Kusnen, dan ada pula si Asep. Ketiga kawannya Darum melihat Darum berjalan kaki, langsung dipanggil. "Rom, sini Rom." Darum pun mendekat lantas duduk bersama mereka. "Dari mana Rum?" "Ya biasalah, baru pulang, habis nganterin juragan ke Cirebon." "Rum, kamu kan udah mau 2 tahun nih kerja di tempatnya Juragan Kartono. Bener apa enggak sih Rum kalau Juragan Kartono itu nyupang? Soalnya entah sudah berapa puluh orang yang mati jadi tumbal." Darum terdiam. Dia bukannya nggak tahu, tapi dia takut kalau harus membocorkan rahasia majikannya. "Rum, ditanya kok malah ngelamun." Ya nggak tahu lah. Tugasku ya cuma nyupir." "Jangan bohong Rum. Kita semua tahu. Karena kamu ini seringkali mengantar Juragan Kartono pergi malam hari. Terkadang sampai 2 malam tak pulang. Pasti bukan hanya urusan bisnis kan?" "Iya Rum, jujur sajalah. Kita ini takut loh Rum. Takut salah satu di antara kami bertiga mati jadi tumbal. Kami ini kan kerja di tambak udangnya Juragan Kartono." Mendengar hal itu, Darum pun tersadar. Jangankan mereka bertiga, dirinya sendiri pun takut pula jadi tumbal. "Ya wis lah, tapi jangan ngomong di sini. Kita ngomong di rumah saja.
Nggak enak, takutnya ada orang dengar. Kalau nyampe ke Juragan Kartono, walah, cilaka. Ketiga kawannya ini pun setuju. Lantas menuju ke rumahnya Darum. Tiba di rumah, pintu ditutup rapat, gordeng ditutup pula. Darum pun menyuruh sang istri menyeduh kopi untuk mereka berempat. Selepas kopi disuguhkan, barulah di sini Darum pun berterus terang tentang pengalamannya 2 tahun bekerja jadi supir pribadinya Juragan Kartono. Darum pun berkata kepada 3 kawannya, begini loh, pokoknya betul-betul gila Juragan Kartono dan istrinya. Maksud kamu apa, Rum? Gini loh, ternyata mereka berdua itu masing-masing punya pesugihan yang berbeda. Hah? Yang bener, Rum? Bener, Sen, bener. Juragan perempuan, ternyata dia itu nyupang siluman ular di Alas Cikamurang. Alas Cikamurang ini berada di daerah Wadok. Baraya semua tentunya masih ingat dengan keramat Batu Bubut yang dulu ceritanya pernah Akang sampaikan. Nah, si Juragan Kartinem itu ternyata nyupang di sana, memuja siluman ular yang bernama Nyai Sencamanik, bawahan dari Ratu Pantai Utara. Lah terus kalau Juragan Kartono nyupang apa? Juragan Kartono beda lagi, ucap Darum. Juragan Kartono itu ternyata nyupang buto. Nyupang buta ijo, ucap si Darum. Ketiga kawannya pun terkejut bukan main. Pantas saja kekayaan Juragan Kartono dan istrinya itu begitu cepat melesat. Lawang ternyata masing-masing punya pesugihan yang berbeda. Darum pun melanjutkan ceritanya. Darum ingat betul, di bulan ketiga tahun pertama dia bekerja. Satu saat, Darum ini diminta oleh Kartono dan Tinem istrinya untuk mengantar mereka menuju ke daerah Terisi. Dulu namanya Cikedung. Dulunya lagi zaman kolonial, Kawedanaan Losarang. Berarti ini udah perpindahan nih. Dari Cikedung, Kecamatan Cikedung berubah bernama Kecamatan Terisi. Ke Terisi, tepatnya ya ke daerah Desa Cikawung. Ada perlu Bapak ke sana. Jam berapa, Pak? Nanti malam. Datang saja sekitar jam 8. Antar ibu dan bapak ke sana, ucap Kartono. Darum pun menurut, lantas dia pamit pulang terlebih dulu. Jam 8 malam, Darum pun langsung ke rumah majikannya. Kartono dan Kartinem sudah berdandan begitu rapih, menunggu kedatangan Darum. Mereka berdua masuk di jok belakang. Darum pun mulai menyetir melaju keluar dari desa Gedongan. Nah, dalam perjalanan ini, Juragan Kartono dan istrinya mungkin kelelahan atau apa, mereka tertidur begitu lelap di jok belakang. Ketika keluar dari desa Gedongan, hal aneh mulai terjadi. Darum rasakan. Ketika melewati jalanan di pinggir pesawahan, mobil terasa begitu aneh. Mobil yang tadinya melaju cukup kencang, perlahan mulai melambat karena mobil terasa begitu berat. Udah gaspol aja tuh, mobil ini ngeden. Jalan sih jalan, tapi jalannya ini udah kayak keong, begitu lambat. Lalu Darum mencium bau anyir, bau amis yang begitu menyengat. Saking baunya, Darum pun membuka kaca mobil, berharap
angin dari luar masuk, bau hilang. Namun yang ada bukan yang menghilang, bau itu malah bercampur bau pahang. Bau dari khas sosok seekor ular. Dan tanpa sengaja, ketika Darum melihat ke kaca spion tepat di jok belakang, di belakangnya Tinem, Darum melihat ada kepala ular hitam tepat bertengger di pundak kanannya Kartinem. Darum terkejut dan mobil mati seketika. Mukanya Darum pucat pasi. Dengan gerak patah dia menoleh ke belakang. Namun kepala ular hitam itu sudah tak ada. Karena mobil yang mati mendadak, Tinem dan Kartono pun terbangun. Loh, Rum, kok malah berhenti di sini? Ini loh juragan, mobilnya mogok juragan. Yowis, keluar. Mereka bertiga pun turun dari mobil. Ono apa Rum? Ini loh Bu. Darum pun cerita apa yang tadi dia alami. Dari mobil yang mendadak berat, serta melihat ada kepala ular hitam di pundak kanannya Tinem, dan bau anyir bercampur pahang, baunya seekor ular. Lah di sini juragan Kartono mendengar itu semua hanya tersenyum bahkan sampai tertawa. Darum tentunya heran melihat kelakuan kedua majikannya. Yowis, ojo panik. Bu, mana rokokku? Ini Pak. Kartono ngambil rokok. Langsung dia sulut. Rokoknya seperti cerutu. Begitu rokok menyala, dia hisap asapnya. Kartono mengambil sesuatu dari tasnya. Ternyata butiran kemenyan putih. Kemenyan pun dibakar di bara rokok. Lalu rokok diletakkan tepat di belakang mobil. Terlihat pula oleh si Darum, Kartono ini seperti yang komat kamit membaca sesuatu. Sekitar 2 menit kemudian, rokok masih menyala. Anehnya nih rokok walaupun diletakkan di atas tanah, itu seperti yang dihisap sesuatu. Yowis, Rum, nyalain lagi mobilnya Rum. Siap juragan. Mobil pun dinyalakan. Aneh, mobil hidup seketika. Yuk, sudah malam. Kita harus bergegas ke tempatnya Ki Laksa. Kita menuju desa Cikawung. Tahu kan Rum? Tak tahu Pak. Mobil pun kembali melaju begitu lancar. Bahkan juragan Kartono meminta Darum melaju lebih kencang. Sepanjang perjalanan menuju ke desa Cikawung tempat tinggalnya Ki Laksa, Darum ini banyak berpikir perihal kejadian tadi. Kenapa majikannya tak terkejut, bahkan terlihat seperti sudah terbiasa. Sampai akhirnya tibalah nih di tempat tujuan. Di desa Cikawung, di sebuah rumah yang begitu sederhana. Rumah dari sosok yang bernama Aki Laksa. Nah, di depan rumah itu pun sudah ada sebuah mobil pula yang sama baru datang. Mobil si juragan Kartono oleh si Darum pun diparkirkan di samping mobil yang terlebih dulu datang ke sana. Bu, itu kayaknya ada tamu juga Bu. Yo, itu temennya ibu, ucap Tinem. Tinem dan Kartono keluar, pemilik mobil itu pun keluar pula. Yang ternyata adalah Hajah Romlah dan Haji Mulyono suaminya. Mereka berempat bersalaman. Tinem dan Hajah Romlah berpelukan capaka cipiki khas wanita-wanita sosialita. Selepas itu mereka berempat menuju ke rumah Ki Laksa. Beruluk salam, pintu terbuka, terlihatlah sosok tua rentak berpakaian hitam mempersilahkan mereka berempat masuk ke dalam. Dan Kartono berkata, Rum, kamu nunggu saja di luar sama supirnya Pak Haji. Siapa? Darum pun cuman duduk ngopi sama supirnya Haji Romlah. 2 jam kemudian, Hajah Romlah dan Tinem serta suami mereka berdua keluar. Lalu Kartono ini berkata, Rum, wis rampung, kita pulang sekarang.
pulanglah kembali ke desa Gedongan. Hajah Romlah balik lagi tuh ke Karangsari. Nah, pulang ke Gedongan, si Darum ini awalnya niat mau langsung pulang. Tetapi dipanggil kembali oleh Juragan Kartono. Darum kira Juragan Kartono mau ngasih kerjaan buat besok. Tapi ternyata ketika sudah di ruang tamu di dalam rumah, Juragan Kartono mewanti-wanti Darum agar tutup mulut perihal kejadian yang mereka alami tadi. Dan dari situ pula lah Darum mengetahui kalau ular hitam yang bertengger di pundak kanan Kartinem itu adalah ular yang selama ini membantu usaha, membantu hidup mereka. Masuk tahun kedua nih. Awal tahun kedua. Waktu itu Darum seperti biasa diminta mengantar Juragan Kartono menuju tempatnya Ki Laksa. Karena sudah terbiasa mengantar ke sana, soalnya dalam 1 tahun itu bisa 2 atau 3 kali si Kartono ini menemui Ki Laksa. Dan Darum yang mengantar. Darum pun sudah begitu dipercaya oleh Juragan Kartono. Makanya nggak segan membocorkan kalau majikan perempuan itu, si Kartinem, nyupang siluman ular. Bahkan si Darum ini sudah dipercaya pula buat beli sesajen buat keperluan ritual. Nah, ketika tiba di rumah Ki Laksa keluar itu sudah berpakaian rapi. Loh, Juragan, ini mau kemana? Sudah, sekarang antar ke daerah Sleyeng. Ke Sleyeng? Ke daerah mana, Pak? Sleyengnya tahu, Pak. Namun kan kecamatan Sleyeng itu luas, Pak. Yo nanti di jalan tak kasih tahu. Intinya ya, kita mau ke Sleyeng lah. Ada keperluan di sana. Ucap si Kartono. Singkatnya nih, Juragan Kartono, Ki Laksa langsung masuk mobil. Mobil pun melaju meninggalkan desa Cikawung, menuju ke daerah kecamatan Sleyeng. Ternyata yang dituju itu desa Tugu. Kartono berkata kalau mereka akan melakukan ritual di situs Kedung Alas Penjalin. Nih, baraya yang di Indramayu pasti tahu ya, situs Kedung Alas Penjalin. Nah, situs Kedung Alas Penjalin ini memang berada di Kecamatan Sleyeng, tepatnya di desa Tugu Lor, Blok Mekar Jaya. Akang sendiri pernah mampir dulu ke sana waktu ada undangan ke daerah Sleyeng. Begitu tiba di daerah Mekar Jaya, desa Tugu Lor, mobil disuruh menuju ke sebuah rumah yang kata si Juragan Kartono adalah sesepuh pengurus situs Kedung Alas Penjalin untuk meminta izin melakukan ritual di Kedung Penjalin. Darum pun hanya mengikuti perintah sang majikan. Mobil pun berhenti di depan sebuah rumah. Ki Laksa dan Juragan Kartono pun langsung bertamu. Yang setengah jam kemudian, mereka berdua keluar dan mengajak si Darum menuju ke situs Kedung Alas Penjalin. Nah, di situs Kedung Alas Penjalin itu ada petilasannya Ki Buyut Penjalin yang merupakan cikal bakal dan pendiri desa Tugu Lor. Tiba di sana, mereka ini berjalan kaki, gak bawa mobil. Mobil disimpan di depan rumahnya sesepuh di sana. Si Darum berjalan mengikuti kedua majikannya dengan membawa barang bawaan yang begitu banyak, yang isinya tak lain adalah sesaji untuk ritual. Tiba di area situs Kedung Alas Penjalin, mereka bertiga langsung menuju ke petilasannya Ki Buyut Penjalin. Di sini Ki Laksa yang memimpin ritual. Darum tugasnya hanya menata dan meletakkan sesaji saja. Selepas itu dia menjauh
meninggalkan sang majikan dengan Ki Laksa. Tak lama lah ritual di petilasan Ki Buyut Penjalin. Selepas itu, mereka berdua mengajak Darum untuk menuju tempat selanjutnya, masih di area situ pula. Yang dituju itu lokasi yang bernama Sumur Jaba. Yang pernah ke sana pasti tahulah. Sumur Jaba itu terletak tepat di bawah seperti pohon beringin. Seperti tadi, Darum pun meletakkan sesaji yang dia bawa. Lalu Juragan Kartono berkata, "Rum, kamu menjauh dari sini. Jangan terlalu dekat. Bisa bahaya." Baik Juragan." Darum pun menjauh. Terlihat di kejauhan oleh Darum, Ki Laksa ini mulai membakar kemenyan. Dan si Juragan Kartono duduk sila di belakang Ki Laksa. Nah, saat itulah ketika merokok memperhatikan ke arah Sumur Jaba, tempat sang majikan melakukan ritual malam itu. Darum terkejut bukan kepalang. Dari pohon beringin besar di Sumur Jaba, Darum melihat samar-samar sesosok tangan mengulur dari pepohonan. Tangan itu terulur ke depan ke arah sesaji di depan Ki Laksa yang besarnya luar biasa. Lu bayangin tangannya aja nih, itu sebesar tubuh Ki Laksa. Darum pun jadi teringat akan cerita legenda tentang Buto Ijo yang dulu diceritakan dalam kisah Babat Alas Penjalin. Disinilah Darum paham, ternyata majikan laki-lakinya si Kartono itu nyupang buta. Darum dengan tubuh gemetar ketakutan masih terus merokok, namun kepalanya tertunduk. Karena Buto Ijo itu ada dan sedang menikmati persembahan dari majikannya. 2 jam lamanya Ki Laksa dan si Juragan Kartono melakukan ritual di Sumur Jaba. Yang selepas itu, Juragan Kartono menyuruh Darum bersiap untuk mengantarkan kembali Ki Laksa pulang ke Cikawung. Selepas mengantar Ki Laksa, Kartono dan Darum pulang kembali ke Gedongan. Tiba di Gedongan waktu itu sekitar jam 3 malam. Nah, seperti biasa, ketika sampai di rumah Juragan Kartono, Juragan Kartono mewanti-wanti Darum agar tutup mulut, bahkan memberi 2 lembar uang sebagai rasa terima kasih karena sudah menjaga rahasia keluarga besar Juragan Kartono. Selepas itu, Darum pun pulang. Esoknya kembali bekerja seperti biasa. Nah, itulah ucap si Jarum. Awal mula di mana saya sampai tahu Juragan Kartono dan Juragan Kartinem, ternyata mereka punya pesugihan yang berbeda. Juragan Kartono itu ternyata nyupang Buto Ijo alas Kedung Penjalin. Mendengar itu semua, Husen dan 2 kawannya pun bergidik ngeri. Lalu si Husen berkata, "Rum, kamu harus hati-hati. Kamu sudah tahu terlalu banyak rahasia Juragan Kartono." "Yowis tenang, rahasia Juragan Kartono sudah kubeberkan ke kalian bertiga. Kalau terjadi sesuatu padaku, kalian bertiga kuharapkan untuk menyebarkan berita ini agar Juragan Kartono diamuk masa," ucap si Darum. Karena Darum pun ya tahu resiko. Kalau sampai dia ditumbalkan, minimal ada orang lain yang tahu gitu. Singkat cerita, selepas pertemuan itu 3 kawannya Darum pun pamit pulang. Mereka ya besoknya kembali kerja di tambak udang milik Juragan Kartono. Namun mereka bertiga berempat dengan Darum itu sudah lebih berhati-hati lagi. Tahu betul
kalau mendapat kebaikan dari Juragan Kartono, bisa jadi itu sebagai bentuk cara untuk menumbalkan salah satu di antara mereka. Nah, satu saat di tahun kedua nih, pasca cerita ketiga kawannya, Darum kembali diminta mengantar Juragan Kartono ke tempatnya Aki Laksa. Tiba di tempat Ki Laksa, Darum yang sudah terbiasa pun langsung menuju ke kursi kayu di bawah pohon di halaman rumah Aki Laksa. Sedangkan majikannya itu masuk ke dalam menemui si dukun pesugihan. Nah, lagi ngerokok nunggu sang majikan, si Darum ini kebelet kencing. Mau kencing sembarangan di depan, takut ditoel jin, takut kewalat, takut kesambet. Akhirnya dia memilih menuju ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah Aki Laksa. Darum terjalan terburu-buru karena udah nggak ketahan lagi nih. Namun ketika melewati belakang rumah Ki Laksa, tak sengaja Darum langsung berhenti karena mendengar suara sang majikan sedang berbicara dengan Ki Laksa. Darum menjauh dari dinding rumah Ki Laksa, tapi masih bisa mendengar percakapan mereka. Buru-buru kencing tuh di sana karena penasaran nih apa yang sedang mereka berdua bicarakan. Selepas kencing sambil ngeden gitu kan biar cepat, Darum pun mendekat kembali mencuri dengar dari luar. Saat itulah Darum mendengar dengan jelas Ki Laksa bertanya, "No, tahun ini siapa yang akan kau tumbalkan? Hanya tinggal 1 bulan lagi. Kau harus setor tumbal ke Buto Ijo alas Kedung Penjalin." "Ada Ki, ada. Tenang saja Ki. Aku sudah dapat calon tumbal." "Siapa no? Siapa?" "Itu Ki, si Darum supir saya." "Loh, kenapa si Darum?" "Ki, si Darum itu sudah tahu terlalu banyak. Saya khawatir Ki, nanti si Darum akan menjadi masalah di kemudian hari. Sebaiknya kita tumbalkan saja, biar si Darum lekas mati Ki." "Kejam, betul-betul kejam kamu Tono. Tapi itulah yang Aki harapkan dari orang seperti kamu. Baiklah, kalau memang si Darum akan kau jadikan tumbal, maka uang yang sudah Aki jampi-jampi ini kau berikan. Terserah apapun caranya, uang ini harus sampai ke tangan si Darum. Maka nanti si Darumlah yang akan diambil sebagai tumbal," ucap Ki Laksa. Mendengar itu semua, si Darum pucat pasi ketakutan. Takut bercampur benci dalam hati. Darum pun buru-buru nih kembali ke depan. Tak berselang lama, pintu rumah terbuka. Darum pun berusaha bersifat biasa saja. Berusaha bersikap seolah tak mendengar dan tak mengetahui niatan jelek dari sang majikan yang mau menumbalkan dirinya. Nah, singkatnya balik lagi lah ke gedongan. Pulang nih ke gedongan. Besoknya Darum ini semalaman gak bisa tidur. Maka pagi-pagi sekali dia datang ke tempatnya Juragan Kartono. Nyuci mobil segala macam. Selepas 3 hari pasca mendengar kalau dia akan ditumbalkan, waktu itu tiba hari gajian. Pagi itu Darum lagi mau nyuci mobil. Selepas nyuci, mobil dipanasin. Lalu Juragan Kartono memanggil Darum. Darum mendekat, lantas Darum pun menerima uang pemberian dari Juragan Kartono. "Nih, ini gaji kamu plus bonus seperti biasa. Kerja kamu bagus. Bapak suka cara kerja kamu yang cekatan." Namun dalam hati Darum tahu betul, di antara uang itu ada yang sudah dijampi-jampi sebagai media tumbal. Maka sore harinya
selepas selesai bekerja, Darum gak langsung pulang ke rumah, tapi dia mampir ke rumah salah satu pamannya. Sebut saja namanya Mang Hadi. Kenapa mampir ke Mang Hadi? Karena Mang Hadi ini mempunyai kelebihan di bidang spiritual. Darum ingin mengetahui lembar uang mana yang dijadikan media tumbal. Singkatnya, tibalah di rumah Mang Hadi, Darum pun cerita masalah dirinya yang mau ditumbalkan oleh Juragan Kartono. Mamangnya tentunya begitu marah. Tenang dulu Mang, masalah seperti ini nggak bisa kita tuntut karena nggak ada bukti, nggak ada saksi pula. Yang jelas sekarang Mang, saya pengen tahu dari uang gaji ini mana yang akan dijadikan media tumbal. Sambil si Darum nyodorin uang gajinya pemberian Juragan Kartono. Uang itu pun diambil oleh si Mang Hada, diperiksa selembar demi selembar. Sampai akhirnya selembar uang itu disodorkan ke Darum. Nih, uang ini jangan kau makan, jangan kau belanjakan. Jadi uang ini Mang yang dijadikan media tumbal. Iya Rum, uang ini yang akan dijadikan media tumbal. Kau ciumlah, baunya begitu berbeda. Begitu didekatkan ke hidung, bener tuh. Baunya itu campuran antara apek, anyir, dan sedikit bau wangi. Samar-samar masih tercium pula seperti aroma kemenyan. Ingat Rum, pisahkan selembar uang itu. Jangan kau satukan dengan uang lain. Takut nanti kamu belanjakan. Baik Mang, baik, ucap si Darum. Lalu Darum pun pamitan pulang. Nah besoknya kan si Darum kerja seperti biasa. Uang yang dijadikan media tumbal, Darum bawa. Bingung nih tadinya mau dikasih ke temennya, takut temennya yang mati. Mau dibuang, takut yang mungut sembarangan, mati juga. Dilema si Darum ini. Dilarung ke sungai, sayang gitu kan. Nah singkatnya waktu itu, Darum seperti biasa, kalau nggak nyuci mobil, dia suka bantu bersih-bersih di halaman rumahnya Juragan Kartono. Nah ketika si Darum mau mengembalikan lap dan sabun bekas nyuci mobil ke gudang belakang, tak sengaja Darum mendengar percakapan antara Juragan Kartono dan Tinem istrinya. Bu, duit buat si Dasep sudah ada. Sudah Pak, sudah tas simpan di atas meja. Biar nanti si Yati yang ngambil Pak, ucap Tinem. Dasep itu suami dari Yati, anak pertamanya Kartono dan Tinem. Di sini Darum terkejut. Kesempatan nih pikirnya. Darum selepas mendengar suara Juragan Kartono dan istrinya menjauh, Darum pun mengendap-endap masuk lewat pintu belakang Juragan Kartono. Terlihat Juragan Kartono dan istrinya itu sudah ada di halaman mencari-cari keberadaan si Darum karena sudah mau berangkat. Buru-burulah Darum ke ruang tamu. Terlihat di atas meja memang ada tumpukan uang cukup tebal. Karena memang setahu Darum, anak-anak si Juragan Kartono itu semua nggak kerja. Biaya hidup dicukupi oleh Juragan Kartono. Paling cuman bantu-bantu di usahanya Juragan Kartono. Jadi semua suaminya anak-anak Juragan Kartono mau kondo. Nah uang tumbal oleh si Darum itu diselipin di tumpukan uang buat si Dasep. Tentunya diambil selembar dong yang nilainya sama sebagai pengganti. Darum pun tersenyum menyeringai, lantas mengendap-endap kembali menuju gudang. Dan langsung setengah berlari ketika mendengar suara Juragan Kartono memanggil si Darum. Darum pun sepanjang perjalanan mengantarkan dua majikannya tak pernah lepas dari senyuman. Sampai Juragan Kartono ini penasaran. Ada apa sih Rum? Ada apa-apa Juragan? Cuman agak lega aja hari ini. Agak senang Juragan. Istri saya Juragan, ternyata sekarang
dia lagi hamil. Hamil sudah 2 bulan juragan. Ucap Darum beralasan, walau memang betul istrinya lagi hamil. Padahal sebenarnya Darum ini senang karena dia akan lepas dari tumbal. Nah, singkatnya, selepas pulang nganterin 2 majikannya belanja nih ke daerah Cirebon, balik lagi ke Gedongan. Selang 2 hari kemudian, Darum mendatangi rumah Juragan Kartono. Bukan untuk bekerja, tetapi datang ke Juragan Kartono mau mengundurkan diri. Bukan apa-apa. Walaupun tahun itu dia bisa selamat, siapa yang tahu tahun depannya Darum yang akan tiba giliran. Darum pun dicercar pertanyaan oleh Juragan Kartono, kenapa mau berhenti bekerja. Namun di sini ya Darum beralasan sudah mulai lelah, kerja jadi supir, sudah mulai capek, dan memilih untuk merintis usaha ternak ayam. Juragan Kartono pun ya tak peduli, lawang bentar lagi juga si Darum mati gitu kan. Sampai-sampai ini Juragan Kartono itu ngasih duit ke si Darum sebagai bentuk ucapan terima kasih karena Darum sudah mau bekerja begitu lama dengan dirinya. Ya walaupun masih baru 2 tahun lebih saat itu. Singkatnya Darum pun pulang. Resmilah dia keluar tak bekerja lagi dengan Juragan Kartono. Nah, selang 3 minggu kemudian pasca Darum mengundurkan diri, tersiar kabar si Dasep, suami dari Yati, mati. Dan kematiannya menjadi buah bibir di desa tempat tinggalnya Yati. Karena menurut beberapa orang yang ikut memandikan jenazahnya Dasep, tepat di bagian punggung dan betis serta paha kirinya Dasep lebam kebiruan. Orang-orang mengatakan kalau Dasep ditumbalkan oleh mertuanya sendiri yang nyupang. Nah, itulah kisah tentang Juragan Kartono dan Kartinem. Orang kaya raya yang punya 2 jenis pesugihan berbeda. Narasumber kita yang tak lain adalah Kang Darum, yang dulu mau dijadikan tumbal. Dia membeberkan apa yang dia ketahui mengenai kedua majikannya itu. Bahkan menurut Kang Darum, Marni dan anak bungsu Juragan Kartinem yang diberi nama Tunia, mereka berdua melanjutkan pesugihan yang dijalani oleh orang tuanya. Dan hingga saat ini, ketiga anak Juragan Kartono semuanya melanjutkan ritual pesugihan, ritual nyupang yang dilakukan orang tua mereka.